7B, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dimanapun kalian berada ya. Masih semangat belajar kan? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Cynthia Wilda. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yakni yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 tentang menumbuhkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menghafalkan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 tentang menumbuhkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yakni peserta didik mampu mengemukakan isi kandungan Quran Surah Al-Balad ayat 1-10, Quran Surah Az-Zumar ayat 53, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 tentang menumbuhkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ya masuk ke materi. Sabar. Apa itu sabar? Ada yang tahu anak-anak? Ya, sabar berasal dari bahasa Arab yakni sabra yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari berbagai kesusahan dan menyikapinya menggunakan akal dan syariat, menjaga lisan dari menggunjing, serta menahan semua anggota tubuh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis sabar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ibadah, semua perbuatan dilakukan dengan hati tanpa ada rasa capek yang menghampiri. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena balasan bagi orang yang bersabar atas kemaksiatannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenis sabar yang terakhir adalah sabar dalam menerima musibah. Semakin tinggi keimanan yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula ujian yang akan diberikan. Sikap optimis. Apa itu sikap optimis? Ada yang tahu anak-anak? Optimis adalah sikap untuk selalu bersemangat dan berpengharapan baik terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan, sehingga hidup akan penuh dengan harapan yang positif dan dorongan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Ciri-ciri orang yang bersikap optimis. Yang pertama, memiliki harapan yang positif pada saat sebelum melakukan sesuatu. Melakukan kegiatan dengan sepenuh hati dan rasa senang. Ciri-ciri orang optimis yang kedua adalah mensyukuri atas keberhasilan dan melakukan evaluasi atas kekurangan. Dalam keadaan sesulit apapun, selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Melihat segala sesuatu sebagai kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Memiliki wajah yang selalu berseri dan tersenyum. Kemudian kita masuk materi yang ketiga, yakni dalil dari Al-Quran tentang menumbuhkan sikap optimis dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Dalil yang pertama terdapat pada surah Al-Balad ayat 1-10.
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Terjemahan Surah Al-Balad, Negeri. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah, dan engkau Muhammad bertempat di negeri Mekah ini. Dan demi pertalian bapa dan anaknya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia, manusia itu, mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya semasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Dalil yang kedua terdapat pada surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian dalil yang terakhir terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Tadi selanjutnya adalah isi kandungan dari Quran surah Al-Balad ayat 1-10. Apa itu isi kandungannya? Bisa dilihat isi kandungan Quran surah Al-Balad ayat 1-10 berbunyi, Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk bersyukur, tetapi juga perintah untuk bersabar. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, hendaklah kita memiliki sifat optimis dan sabar dalam menjalani kehidupan walaupun terasa berat. Sabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah dan optimis dalam menjalani kehidupan meskipun banyak rintangan yang menghalangi. Ibu lanjut ya. Selanjutnya adalah isi kandungan Quran surah Al-Zumar ayat 53.
Ada 5 pokok isi kandungan yang ada di dalamnya. Yang pertama, Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya meskipun mereka berbuat dosa dan melampaui batas. Allah tetap memanggil dengan lembut, ya ibadi. Yang kedua, Allah melarang berputus asa betapapun banyaknya dosa seseorang. Seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah karena pintu rahmat dan pintu taubat senantiasa terbuka. Yang ketiga, ayat ini menyeru pada harapan sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ampunan Allah sangatlah luas. Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya bertaubat dan bersungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan mengampuni hambanya yang bertaubat kepadanya yang beriman. Selanjutnya, isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam menghadapi segala situasi yang berkaitan dengan masalah agama dan dunia, dengan kesabaran dan salat yang akan mendekatkan dan menghubungkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menolongmu dalam mengatasi setiap kesulitan dan menderamu. Sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dalam bentuk kehilangan sesuatu yang disayangi. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwasannya optimis dan sabar merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dalam menjalani kehidupan, untuk meraih tujuan hidup, jalan yang terbaik adalah dengan strategi sabar ketika yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, kita harus tetap optimis bahwa keberhasilan masih terbuka lebar untuk kita raih. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu ya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.